Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang memberkati hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah dalam kebaktian minggu kita hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul. Sekalipun di situ tertulis itu salah cetak. Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-28 di minggu Jubilate pada saat ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Demikian firman Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita. Nama minggu kita hari ini adalah Jubilate, Marlas Miroha, bersukacita. Bagaimana bersukacitanya kita hari ini? Luar biasa. Sekalipun kita tahu banyak orang yang bisa tersenyum, bisa tertawa, tapi dalam hati siapa yang tahu? Ada pergumulan, ada beban. Bahkan mungkin pada saat ini kita bersukacita, namun kita tahu dalam hati kita, nah bukan par mingguan nami dapat sadari opwang. Apa yang terjadi dengan kebaktian kami hari ini? Kok banyak kali yang miss? Apakah kita merasakan itu? Mungkin ya. Mana kalau ada makin lelap? Atau cuma saya yang merasakan? Tapi yang mau hendak saya katakan adalah memang nama minggu kita Minggu Jubilate. Dan topik minggu kita, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Yang mengajak kita untuk lebih dalam melihat jiwa yang bersorak-sorak itu, lebih dalam melihat jiwa yang bersukacita itu, yang memang harus didasarkan, yang diarahkan kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu. Atau bahkan yang telah lahir itu. Anak kani kita perjulu lagu Natal tadi. Ya bahkan Yesus yang telah lahir itu
mati, bangkit, dan naik, dan bahkan memberikan rohnya kepada setiap murid-muridnya, kepada setiap orang yang percaya. Yang maksudnya adalah pada akhirnya setiap sukacita di mana jiwa kita hendak bersukaria, bersorak-sorai kepada Tuhan, fokusnya adalah kepada Tuhan, fokusnya adalah kepada Yesus Kristus itu, yang tidak boleh berubah daripada itu. Yang tidak tergantikan oleh apapun yang ada, apapun yang terjadi, yang tidak tergantikan oleh keadaan apapun yang sedang kita hadapi, yang tidak tergantikan oleh bahkan kekurangan, kelemahan apapun yang mungkin kita miliki. Tadi pagi saya khotbah di kebaktian tempat orang meninggal. Tadi dibacakan oleh pewarta kita. Yang natsnya juga ini juga. Pertanyaan menarik. Minggu jubilate bersukacita, tapi faktanya di depan yang kita hadapi pada saat ini di rumah duka ada jenazah, ada orang bake, berapa aduk-aduk. Kita melihat keluarga menangis. Bagaimana mungkin bersukacita? Bagaimana mungkin melihat Tuhan itu? Bagaimana mungkin bisa digantikan dengan tiba-tiba suasana duka cita dengan sukacita? Memang tidak mungkin. Namun pada akhirnya saya berkata sesuai dengan firman Tuhan, sebagaimana yang hendak saya katakan pada saat ini juga sesuai dengan firman Tuhan kita. Sukacita orang benar, sukacita orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus bukanlah berdasarkan kepada apa yang dia rasakan, bukan didasarkan kepada apa yang dia miliki, bukan didasarkan kepada apa juga yang tidak dia miliki, tetapi didasarkan kepada Yesus yang telah mati dan bangkit itu yang memberikan kehidupan. Yang tadinya ketakutan selama-lamanya menguasai dunia karena dosa, digantikan, dimenangkan, dilepaskan oleh Yesus yang telah mati dan bangkit itu memberikan pengharapan yang hidup. Memberikan harapan yang baru. Membawa jiwa yang tertekan, membawa jiwa yang memiliki menyadari dunia ini berat, tantangan itu banyak, tetapi dia mampu melihat sukacita dari Tuhan. Bukan dalam legitimasi bahwa kalau sudah bersukacita, kesalahan itu hilang. Bukan gitu juga maksudnya sebetulnya. Kiranya Tuhanlah yang menyempurnakan sukacita kita sekalipun banyak yang miss dalam ibadah kita hari ini. Amin. Satu ngabedang mengalusi. Atau ya makin kiranya Tuhanlah yang selalu menyempurnakan sukacita kita dalam ibadah kita pada saat ini, yang hendak Tuhan sempurnakan, firman Tuhan sempurnakan melalui nats firman Tuhan ini. Haleluya. Terima kasih. Paling tidak saya mendapat respon yang baik. Salahku jol mado peau. Nang PH yang debata, na pinadar di kita salukutna. Bagaimana caranya? Itu yang hendak diperdalam oleh nats kita ini yang Petrus sampaikan kepada 3.000 jemaat pertama orang Kristen yang menjadi khotbah pertama dari Petrus ketika murid-murid menerima Roh Kudus. Yang tadinya orang banyak berpikir murid-murid itu sedang mabuk, murid-murid itu sedang berbahasa yang aneh-aneh, yang tidak jelas. Mereka sedang bercanda gurau, dihina.
Tetapi Petrus membawa pemahaman, membawa pola pandang, membawa cara berpikir dari orang banyak yang ada pada masa itu. Tunggu dulu, jangan langsung berfokus kepada karya Roh Kudus, berbahasa glosolalia, berbahasa lain. Tetapi sebetulnya ini adalah karya dari anak Allah, dari Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu, dan bahkan yang telah kamu bunuh itu. Perlahan Petrus membawa cara pandang, membawa hati dari setiap orang yang tadinya menghina, mengejek murid-murid itu karena berbahasa asing. Dan ia ambil pandangan yang benar, dia ambil perkataan yang benar yang dia kutip dari perkataan Daud. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan di ayat 25. Yang tadinya orang banyak hanya fokus kepada keajaiban yang mungkin mereka hina itu karena berbahasa lain. Petrus bawa pandangan, kita bawa kepada Tuhan. Karena faktanya Mang Inang dan juga remaja Naposo Bulung, cara pandang kita, cara hati kita melihat sesuatu sangat mempengaruhi keadaan hati kita. Cara pandang kita, cara mata hati kita melihat sesuatu, bahkan mungkin cara mata fisik kita melihat sesuatu akan sangat mempengaruhi keadaan emosional kita. Dan bahkan jika kita hanya memandang kepada diri kita memandang kepada masalah kita memandang mungkin hanya sebatas kepada kelebihan kita, atau kita memandang kepada hanya kelemahan kita, atau kita memandang hanya dalam pergumulan kita memandang hanya sebatas persoalan yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, atau bahkan sampai kepada kematian orang dari yang kita kasih, kita hanya memandang ke situ, yang kita rasakan hanyalah takut, cemas, bahkan mungkin kecewa, dan bisa sampai putus asa. Itu sebabnya firman Tuhan pada saat ini melalui kisah para rasul ini yang diarahkan oleh Petrus dari perkataan Daud, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Dan sukacita awal bagi setiap orang yang percaya. Pandangannya, mata hatinya, mata imannya, dia lihat kepada Yesus yang telah mati dan bangkit itu. Sebab Yesus yang telah mengalahkan kematian itu memberikan harapan baru. Sebab Yesus yang telah mati dan bangkit itu sudah mengalahkan kuasa dosa. Sebab Yesus yang telah mati dan bangkit itu mampu melewati setiap tantangan, setiap cobaan, setiap cambuk, bahkan salib. Dia lewati itu agar menjadi sempurnalah karyanya, penebusannya, sehingga setiap kita boleh dengan yakin berpegang kepada Dia, kepada Yesus yang telah mati dan bangkit untuk kita itu. Terarah pandangan ke dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara sekalian, jika kita perhatikan ada seorang nahkoda, seorang pelaut senior, jika kita pernah perhatikan, dan seorang pelaut atau seorang nahkoda senior boleh dikatakan sebagai seorang pelaut yang berpengalaman, yang tentu saja dia telah melewati gelombang-gelombang yang besar. Yang namanya gelombang-gelombang yang besar, ya bukan cuma hanya 1 meter, 2 meter gelombangnya. Yang namanya nahkoda pelaut yang tidak bisa diprediksi laut, cuaca, mau secanggih apapun, bisa-bisa saja terjadi gelombang yang besar. Namun seorang pelaut, seorang nahkoda yang berpengalaman, sekalinya pun dia lihat ada gelombang yang besar, bahkan setinggi 20 meter, setinggi 30 meter. Tetapi dia tidak fokus kepada
gelombang itu, tetapi dia arahkan perhatiannya, dia arahkan hatinya, pikirannya untuk melihat satu poros kompas yang akan selalu mengarahkan kemana dia putar itu nahkoda kapal. Dan dia arahkan setiap awak kapal untuk bekerja sama mengikuti arah dari kompas itu. Yang pada akhirnya dia tidak kehilangan arah. Dia tidak kehilangan tujuan. Sekalipun di luaran sana dia tidak melihat satupun anjungan. Satupun tanda alam. Bukan memang di tanda alam gelombang dengan 20 meter. Yang sangat tinggi itu sih. Tetapi dia tidak kehilangan arah ketika dia melihat kompas dan berfokus kepada ke situ. Dia tahu tujuannya sehingga ketika dia melewati itu betul-betullah dia sampai kepada tujuan. Tidak kehilangan arah. Sekalipun gelombang itu begitu besar dan tinggi. Bukankah demikian yang terjadi dalam hidup kita belakangan ini? Banyak gelombang, banyak cobaan, banyak tantangan. Belum lagi gelombang pergumulan pribadi, gelombang pergumulan keluarga, belum lagi sakit penyakit. Mending kalau sakit penyakitnya tahu dokter menjawab apa sakitnya. Angkos kita budu pe. Dan tidak sedikit. Orang yang datang ke rumah sakit ketika bertanya apa sakitnya, tidak tahu, dokter tidak tahu sedang sakit apa dia. Tidak terdeteksi. Angkos tong, saya namit tok papakilalan. Bah, tu dia memang alu-alu. Dan kita akamanami nanami. Bukankah seperti itu? Kalau kita datang ke rumah sakit, terus dikasih tahu sakitnya, paling tidak kita tahu, oh ini obatnya. Tapi ketika kita datang ke rumah sakit, kita tahu kita sedang sakit, tetapi dokter berkata atau medis berkata, kami tidak menemukan sakitmu, Inna. Dan itu yang bikin orang gampang pergi. Kalau dalam bahasa Batak itu nama lo tahe. Sekalipun yang saya tahu nama lo itu S1, S2, S3. Tapi dia Batak, saya dong do panggurau ni nama lo asing sih nih. Yang pintar atau yang mungkin yang pintar-pintaran. Namun sekalipun dalam kondisi demikian, iman kita, sukacita kita hendak dilengkapi, disempurnakan dengan kita yang mau senantiasa memandang kepada Tuhan. Dan inilah rahasia dari setiap orang yang berserah kepada Tuhan. Sekalipun dia tidak melihat, tetapi hatinya merasakan Tuhan itu mengarahkan dia. Sekalipun mata fisiknya tidak melihat jalan keluar, tetapi mata imannya, dia imani itu Tuhan bersuara kepada dia sehingga terarah. Sekalipun banyak ilmu di dunia, bahkan mungkin lebih canggih, lebih mudah tervisualisasikan dengan bentuk apapun di dunia ini. Tetapi bagi setiap orang percaya, bagi setiap orang beriman, firman Tuhan yang menjadi kompas kehidupannya. Perkataan Tuhan, titah Tuhan, dan lebih dalam lagi, kasih Yesus Kristus yang menjadi arah pandangannya menjalani kehidupan. Memandang kepada Tuhan yang tidak membawa kita kepada ketakutan, tidak membawa kita kepada rasa cemas, yang tidak membawa kita kepada kekecewaan atau putus asa, tetapi memandang kepada Tuhan di mana kita tahu kita tidak boleh fokus hanya berpaku kepada kematian atau pergumulan atau masalah, tetapi kita tahu Tuhan yang telah mati dan bangkit itu betul-betul memberikan kepada kita harapan yang selalu baru. Kematian saja dia kalahkan. Apalagi hanya sebatas pergumulan dunia ini. Iman yang demikian hendak terus
kita imani. Yang berikutnya Bapak Ibu yang terkasih, demikian juga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hati bersukacita karena Yesus Kristus itu telah menang. Dan ini yang menjadi pusat dari nats kita khotbah ini, kisah para rasul, khotbah Petrus ini. Tetapi Allah membangkitkan dia yang dikatakan oleh Daud, yang sudah dinubuatkan dari waktu yang lalu, bahkan lama sekali, dan terwujud pada masa penderitaan Yesus itu yang disaksikan oleh murid-murid Yesus itu. Yesus itu betul-betul telah menunjukkan kehidupannya dengan kuburnya yang kosong, yang dimana kematian yang tidak menguasai dia. Inilah sumber sukacita yang hendak terus kita imani, yang hendak terus menjadi penuntun kehidupan kita. Dan lebih dalam lagi, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang menyerahkan nyawanya kepada setiap manusia, bukan menunggu manusia itu menjadi sempurna dulu baru Yesus itu mati dan bangkit. Tetapi bahkan sebelum manusia itu menyadari dosanya, menyadari kesalahannya, Yesus telah mati dan bangkit yang sudah dinubuatkan. Sungguh sukacita besar. Sota pangido dope ngadileon. Sungguh sukacita besar. Belum sempurna manusia, belum sempurna apa yang dilakukan oleh setiap orang yang datang kepadanya, tetapi dia sudah mempersembahkan dirinya menjadi korban penyempurnaan dari setiap orang yang percaya, yang mau datang kepadanya. Bukankah ini menjadi sukacita dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebagaimana mungkin kita sebagai anak merasakan kepada orang tua kita. Kita belum meminta kepada orang tua kita, tetapi orang tua kita sudah menyediakan apa yang kita butuhkan. Kira-kira demikian kasih Tuhan. Kalau kita di tengah-tengah keluarga, dang taduk dope, alanya boto mata di bagasar rohatta. Ngadi boto nata di bagasar rohatta. Bah, dang naung tebuhian marsia tusan songoni. Sopola bersuara, sopole ko gugu-gugu puda, sopole ko gudu-gudu hata. Demikian juga kepada orang tua yang sayang melihat anak-anaknya. Orang tua, anak-anak yang tahu apa yang menjadi kebutuhan dari orang tuanya, tanpa harus dipaksa untuk melakukan apa yang dilakukan, yang diinginkan oleh orang tuanya. Kira-kira demikian kasih Allah melalui kematian dan kebangkitannya itu, yang dinubuatkan oleh Daud, yang disaksikan oleh Petrus, dan hendak terus kita imani sampai saat ini, menyempurnakan sukacita kita. Jadi sukacita kita tidak dibatasi oleh keadaan. Sukacita bagi kita di dalam Kristus bukan karena terlebih dahulu kita sempurna. Sukacita kita di dalam Kristus bukan karena sudah terlebih dahulu kita menjadi orang baik, menjadi orang beriman. Tetapi sukacita kita di dalam Kristus, apapun siapapun kita, dengan menyadari kelemahan, keburukan, keterpurukan kita, kasih Tuhan itu tersedia bagi kita. Yang mau dikatakan sederhananya, jangan pernah ragu, jangan pernah malu untuk bertobat kepada Tuhan. Jangan pernah ragu, jangan pernah malu. Jika kita tahu kita memiliki kekurangan, jangan pernah malu, ragu untuk mengaku itu di hadapan Tuhan, menyesali itu di hadapan Tuhan. Bukankah ini menjadi sukacita besar dalam hidup kita? Bagi kita orang yang telah Yesus Kristus tebus. Jangan pernah pikir, tidak mungkin Tuhan mengasihi saya, dosa saya terlalu besar. Kelemahan saya sungguh dalam. Tuhan tidak mungkin mengampuni saya. Bahkan
Kasih Tuhan itu selalu tersedia bahkan sebelum manusia itu meminta pengampunan dari Tuhan sudah tersedia. Tetapi barang tentu harus melalui penerimaan dan mengenal diri yang harus lebih dalam. Setelah dirubah pandangan yang tadinya bukan lagi fokus kepada diri, bukan lagi fokus kepada masalah, bukan lagi fokus hanya ke batas tujuan hidup kita secara pribadi, kemudian diarahkan oleh nats kita pada saat ini untuk bersukacita kepada Kristus yang telah menang itu, karena siapapun kita, kasih Allah selalu tersedia bagi kita. Bagi kita orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, sukacita kita hendak dilengkapi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini melalui ayat 28. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Yang mana kita tahu dengan jelas tidak ada kita di dunia ini yang bisa melihat masa depan. Bahkan kalau berbicara tentang masa depan, kadang sudah bercita-cita, kita upayakan, tetapi belum tentu dapat. Atau bahkan dari pengalaman orang, ada yang bercita-cita sama seperti kita. Ketika dia sudah menjalaninya, dia tidak sampai kepada apa yang dia impikan. Jadi batu sandungan bagi diri sendiri, karena memang tidak ada yang tahu masa depan. Dan tidak sedikit orang yang menjadi apatis melihat masa depan. Toe mak song-songodo fortivion ngetorin nah. Kalau diomongin tentang Iran, Irak, apa Israel, ay sosongoni na may etormit salah nama tupo orang. Tapola beri ko istanya konon ngayon na perjulu. Jika berbicara tentang masa depan secara pribadi, yang penting ku nikmati hidup, siapa masa depan gak ada yang tahu. Yang penting hari ini bisa ku nikmati sepuas-puasnya. Menjadi apatis. Ada kemarin kulihat orang yang sudah betul-betul belajar seangkatanku. Tapi setelah menjadi lulus sekolah, bukannya lebih baik kehidupan daripada aku. Nina muse. Jadi untuk apa sekolah? Untuk apa belajar? Nina muse. Bahkan dilengkapi lagi dengan perkataan, ada kemarin kawanku yang ada tidak belajar sama sekali. Tapi dia bisa menjadi manajer, inna muse. Siapa bisa prinsipal masa depan? Oleh karena itu nggak ada yang perlu dipelajari. Inna muse. Tidak ada kita yang bisa memprediksi itu. Tidak ada kita yang bisa melihat itu. Tidak ada kita yang bisa memastikan masa depan kita. Dan itu enak yang 1 bulan terakhir di gereja kita ini, di Huriat Tahun. Natuari do perak parkel kami, noeng nabe. Ninadongan. Natuari do pemar dia ko di kami, noeng ngatur rumah duka, dinna. Natuari do kami rap makatatai. Baru kemarin saya nyapa dia dengan baik. Loh, kok hari ini sudah dipanggil Tuhan? Dinna. Yang memang tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Tidak ada yang bisa memastikan masa depan itu. Tetapi nats Tuhan, firman Tuhan pada saat ini hendak meneguhkan kita. Sekalipun kita tidak tahu masa depan kita tidak bisa melihat masa depan kita, tetapi kita tahu masa depan itu ada di dalam Tuhan. Tetapi kita tahu menyempurnakan sukacita kita, melengkapi sukacita kita, masa depan kita berada di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, mungkin kita yang hadir pada saat ini boleh senyum bersama, boleh bersukacita, tapi
Kita mungkin membawa pergumulan yang berat. Mungkin hari-hari belakangan ini, minggu-minggu belakangan ini, atau zaman-zaman belakangan ini, atau kita sendiri mungkin membawa kelelahan yang begitu berat, begitu dalam untuk pekerjaan, pelayanan kita, aktivitas kita, rutinitas kita. Mungkin ada air mata yang tidak dilihat oleh orang lain, tetapi tercurah itu dalam hati kita. Tetapi firman Tuhan berkata bagi kita saat ini, mengingatkan kepada kita pada saat ini, hati kita dapat bersuka cita kembali bukan karena dunia keadaan yang berubah, tetapi karena Yesus itu betul-betul hidup. Sebab sukacita kita sejati bukan lahir dari keadaan yang sempurna, tetapi dari hati kita yang mau tinggal dekat dengan Kristus yang hidup itu. Selamat Minggu Jubilate bagi kita. Tuhan memberikan sukacita bagi kita. Amin. Kita berdoa. Puji-pujian dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Allah kami. Allah yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu, memuji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Untuk setiap kasih karunia, berkat, anugerah, dan terlebih untuk kehidupan yang masih Engkau berikan dalam hidup kami ini ya Tuhan. Di mana Engkau berikan kesempatan bagi kami berkumpul di rumah-Mu ini. Engkau berikan kesempatan bagi kami Tuhan untuk memaknai firman-Mu. Bahwa sukacita kami hanya daripada-Mu dan hanya terarah kepada-Mu ya Tuhan. Sekalipun kami tahu dan Engkau izinkan ada pergumulan, ada tantangan, ada kesulitan, ada kelelahan, ada kesedihan, ada jerih payah, ada perjuangan yang harus kami jalani, kami hidupi di tengah-tengah kehidupan yang masih Engkau berikan ini Tuhan. Namun melalui firman-Mu, Kau ingatkan kami, anak-Mu yang telah mati dan bangkit bagi kami, yang selalu memberikan harapan baru bagi kami. Dia telah mengalahkan maut, memberikan jaminan kehidupan bagi kami sekalipun kehidupan kami ini berjalan di tengah-tengah maut ya Tuhan. Namun kami mampu melihat kehidupan yang Kau berikan. Dan dalam jiwa yang bersorak-sorak, hati yang bersuka cita melihat Engkau, kami beroleh semangat yang baru, harapan yang baru untuk menjalani hidup kami masing-masing di dalam firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan selalu roh-Mu bagi kami, untuk meneguhkan roh kami yang mudah terombang-ambingkan berbagai macam tantangan, berbagai macam pergumulan, baik pergumulan secara pribadi ataupun pergumulan kami secara umum pun itu. Sehingga hati kami, jiwa kami, pikiran kami terarah kepadamu, dan daripada-Mu kami dapat jawaban, kami dapat jalan keluar, jalan kehidupan dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Allah kami tetap bersyukur kepadamu ya Tuhan. Untuk setiap berkat, anugerah, kecil, besar, apapun itu ya Tuhan. Yang dapat kami rasakan atau bahkan yang belum kami rasakan dalam hidup kami ini. Kami selalu bersyukur kepadamu untuk semua itu. Ajar kami ya Tuhan untuk menggunakan semua itu untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Karena kami tahu dengan memuliakan nama-Mu sukacita kami semakin terpenuhi. Dan pada akhirnya setiap anugerah berkat apapun itu ya Tuhan yang Kau berikan
boleh menjadi sumber sukacita juga bagi kami dalam menjalani kehidupan kami masing-masing. Anak, orang tua, jodoh, gereja, pekerjaan, keluarga, sanak saudara, bahkan nafas kehidupan kami Tuhan. Hanya karena kehendak-Mu boleh menjadi sumber sukacita bagi kami memuliakan nama-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berkati kami di dalam menerima setiap berkat yang Kau berikan. Sempurnakan setiap sukacita kami. Di saat kami mau selalu bersyukur untuk memuji memuliakan nama-Mu untuk setiap berkat yang Kau berikan. Ya Allah Bapa kami juga sadar ada tantangan, ada kesulitan yang mengintai mungkin sekeliling kami atau di hari depan kami, mungkin Engkau izinkan, atau bahkan pada saat ini kami sedang bergumul, atau bahkan sedang menjalani proses penyembuhan dari sakit penyakit kami masing-masing. Terlebih bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang sedang di dalam masa-masa penyembuhan dari kondisi kurang sehat. Amang Beneveto Panjaitan, Juni Arta Ivana Angelina Boru Simamora, Nyonya W Simanjuntak Boru Panjaitan, Nyonya Syaham Boru Tobing, Amang C Simbolon, Jeffrey Samosir, Amang M Sinaga, Gimori Sinaga, Setua E Siadari, Daniel Pangaribuan, yang Setua M Boru Marpaung, yang Nyonya Nyonya Simanjuntak Boru Sijabat, yang Nyonya Si Hotang Boru Sitinjak. Sebagaimana yang kami baca, kami dengar dalam warta gereja-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memberkati setiap proses pengobatan, memberkati obat, makanan, minuman. Dan Tuhan ajar juga untuk mau menerima keadaan itu sehingga semakin cepat sembuh. Dan menerima setiap proses pengobatan yang Kau kehendaki. Dan pada akhirnya Tuhan, berkat-Mu, berkat kesembuhan yang daripada-Mu, boleh menjadi sukacita yang luar biasa bagi setiap jemaat-Mu yang sedang sakit. Dan di hari-hari yang akan datang, boleh datang ke rumah-Mu, boleh memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan, bersama dengan saudara-saudara seiman. Ya Tuhan kami juga bawakan program gereja-Mu, HKBP Ciputat. Tuhanlah yang memberikan kesatuan hati setiap para halado dan juga setiap jemaat di dalam menjalankan setiap program di tengah-tengah seksi, dewan, di tengah-tengah kepanitiaan, apapun itu ya Tuhan, di tengah-tengah gereja-Mu yang Engkau kehendaki ada. Agar selalu boleh membuahkan hasil yang baik, membuahkan sukacita bagi kami sebagai jemaat-Mu, bagi seluruh jemaat-Mu, dan bagi sekeliling gereja-Mu ya Tuhan. Kami juga bawakan bangsa dan negara kami, untuk setiap pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Ajar Tuhan yang mengajar mereka, menyertai mereka di saat melakukan kebenaran, keadilan daripada-Mu ya Tuhan. Ingatkan setiap pemimpin-pemimpin kami untuk selalu mau buka hati dan pikiran untuk menjalankan setiap tugas, peran dan tanggung jawab mereka masing-masing sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga setiap pemimpin-pemimpin kami boleh semakin menjadi alat-Mu untuk membawa keadilan dan kedamaian dan kesejahteraan di tengah-tengah bangsa negara kami ini. Kami juga bawakan negara-negara yang sedang bertikai di dunia ini ya Tuhan. Barang tentu saja mengganggu sistem keseimbangan di tengah-tengah dunia ini. Semua itu terjadi dan Engkau tahu itu ya Tuhan. Namun kehendak-Mu lah yang terjadi. Dan kedamaian daripada-Mu lah ya Tuhan, yang menjadi solusi yang terbaik. Tengah-tengah setiap perpecahan, pertikaian, peperangan yang ada di dunia ini. Sehingga kasih dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus
semakin nyata di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Ya Allah kami di saat kami pun nanti akan kembali dari rumah-Mu ini ke tempat kami masing-masing. Kembali ke rumah kami, ke tempat kami, dan kembali ke tengah-tengah aktivitas kegiatan kami pekerjaan. Tuhanlah yang menyertai, memberkati kami sekalian, setiap jemaat-Mu. Menjauhkan dari segala mara bahaya, dan boleh dengan baik mengerjakan setiap pekerjaan yang Kau kehendaki ada di tengah-tengah jemaat-Mu. Ya Tuhan, dalam tangan-Mu lah kami serahkan hidup kami ini dan jiwa kami ini. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.